Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianis Habibi Wisnu Putra dari Geofisika tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian tugas praktikum geologi struktur tentang merekonstruksi penampang geologi. Pertama, siapkan peralatan berupa penggaris, busur, jangka, pensil warna, penghapus, dan lembar praktikum penampang geologi. Kemudian, siapkan lembar praktikum penampang geologi kosong. Kali ini kita akan menggunakan metode busur. Selanjutnya, perhatikan setiap dip yang ada pada gambar yang ditujukan sebagai garis pendek yang mengarah ke bawah. Informasi ini berguna untuk membantu kita merekonstruksi penampang geologi. Kemudian, namai setiap apparent dip dengan angka yang berurutan dari kiri sampai kanan gambar penampang geologi. Kemudian, buat garis tegak lurus terhadap dip 1 dan dip 2 menggunakan pensil. Garis tegak lurus yang pertama kita namakan G1, sedangkan garis tegak lurus yang kedua kita namakan G2. Perhatikan garis G1 dan G2 di mana mereka bertemu, tandai sebagai C12. Kemudian, gunakan jarum pada jangka sebagai titik tumpu yang diletakkan di titik C12. Pensil jangka diarahkan hingga mencapai titik 1. Tarik jangka hingga bertemu dengan garis G2. Kemudian, lakukan hal yang sama pada dip 2. Letakkan jarum pada titik C12. Pensil jangka diarahkan hingga mencapai titik 2. Tarik jangka hingga bertemu garis G1. Kemudian, lengkapilah garis tegak lurus sampai seluruh dip memiliki garis masing-masing. Buat busur lingkaran untuk setiap sektor sesuai dengan titik tumpu dan jangka. Nah, pada kali ini kita akan membuat seluruh garis tegak lurus hingga G25, hingga setiap garis G memiliki titik potong dengan garis G yang ada di sebelahnya. Setelah semua dip memiliki garis rekonstruksinya, lanjutkan data yang telah kita dapatkan pada satu sektor ke sektor lainnya. Dengan begitu kita akan melihat hasil penampang kita direkonstruksi dan hubungan antara perlapisannya. Selanjutnya, menggunakan pensil warna yang serupa dengan warna batuannya, kita dapat memperjelas rekonstruksi penampang kita dengan mewarnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode King. Siapkan peralatan dan lembar praktikum penampang geologi yang masih kosong. Namai setiap apparent dip dengan angka yang berurutan dari kiri sampai kanan gambar penampang geologi. Kemudian buatlah garis tegak lurus pada dip 1 dan dip 2 sebagai G1 dan G2. Temukan titik potong G1 dan G2 beri nama C1C2. Kemudian, buat garis pembagi G1 dan G2 dengan sudut sama besar yang bertumpu pada C12. Ukur sudut yang membentuk G1 dan G2 dari titik C12 menggunakan busur. Kemudian, bagi dua hasil pengukuran sudut C12
Beri tanda titik sebagai acuan dan lepaskan busur. Kemudian, dengan penggaris kita tarik garis tegak lurus dari C12 ke titik acuan tadi. Garis pembagi dua ini dinamakan sebagai garis L12. Kemudian buat garis cermin dip 1 menuju G2 dengan anggapan garis L12 adalah cerminan. Kemudian buat garis cerminan dip 2 menuju G1 dengan anggapan garis L12 juga cerminan. Kembali ulangi cara yang sama sampai seluruh penampang geologi mengalami rekonstruksi. Selanjutnya, menggunakan pensil warna yang serupa dengan warna batuannya, kita dapat memperjelas rekonstruksi penampang kita dengan mewarnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Terakhir, kita akan menggunakan metode freehand. Siapkan peralatan dan lembar praktikum penampang geologi yang masih kosong. Kemudian, namai setiap aparendip dengan angka yang berurutan dari kiri sampai kanan gambar penampang geologi. Kemudian, hubungkan dip 1 dan dip 2 dengan menggambar garis putus-putus yang mengikuti arah dip 1 dan dip 2. Kemudian, lakukan hal yang sama pada data dip lainnya. Lengkapi data yang didapat pada sektor lainnya agar kita memiliki penampang geologi yang menyeluruh. Selanjutnya, menggunakan pensil warna yang serupa dengan warna batuannya, kita dapat memperjelas rekonstruksi penampang kita dengan mewarnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Setelah melakukan rekonstruksi penampang geologi dengan 3 metode yang berbeda, kita dapat membandingkan ketiga hasilnya.